Di perjalanan itu dari rumah sakit menuju rumah duka pakai ambulans. Dari rumah duka ke masjid sholatin pakai ambulans. Dari masjid menuju makam pakai ambulans. Kita Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Ketemu lagi kita hari ini bersama saya Kak Rose di acara Rumpi No Secret. Ada Om Daniel di pojok sana menemani kita hari ini, dan tentunya juga sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Yang pertama ada Richa Iska. Hai Ibu modis fashionable sekali ini. Dan ada Niki Baker nanti ya. Ini kita sama-sama teman sebaya nanti akan ngobrol. Tapi sebelumnya kita ke pojokan dulu untuk membahas yang lagi ramai di luar sana yang menjadi perhatian publik, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini sebenarnya ramai bukan cuma 1 hari 2 hari ya. Kayaknya ini keributan ini sudah berjalan sebulan ada. Sebulan kali ada ya. Ini seputar kasus yang melingkupi Ruben Onsu dan Sarwenda. Nah, apa yang baru kemarin itu Ruben Onsu baru saja diwawancara di sebuah podcast. Podcastnya Nanda Persada. Nanda Persada ini dia manajer artis, dulu itu pernah Sarwenda tuh pernah satu manajemen sama Nanda Persada, bukan, di manajemennya Nanda Persada gitu ya kan. Terus apa sih keramaiannya, apalagi ini? Kita lihat dulu cuplikan podcastnya, baru kita lihat komentar netizen fokusnya kemana. Yang berikut ini. Langsung baca komentar netizen ya. Ada yang komentar apa nih di threadnya Mas Nanda. Waktu itu kan Mas Nanda posting gitu ya, bahwa akhirnya bisa tayang nih podcast bersama Ruben Onsu. Mana tuh ini ya, sebelum, oh iya oke, dari sini ya. Jadi ini ada salah satu komentar netizen. Mana komentar netizennya? Gak ada. Nih, bukan yang ini juga sih. Jadi intinya ada netizen yang bilang ini malah bukannya jadi mediator, harusnya Mas Nanda itu bisa jadi mediator gitu. Terus dijawab sama Mas Nanda, jawabannya yang tadi tuh yang sebelumnya. Bukan yang ini. Sebelumnya tadi yang pertama. Oke, pertama ya. Sebelum podcast tayang ternyata Rizal ketawa aja dia. Sebelum podcast tayang ternyata saya sudah di-unfollow kata Mas Nanda. Dan netizen bilang, kenapa nggak jadi mediator? Dia bilang, gimana mau mediator? Sebelum podcast tayang aja saya udah di-unfollow ya kan. Mungkin kesel ya, nggak apa-apa, itu hak. Semoga masalahnya selesai dengan baik ya, demi kebaikan bersama. Tadi kan aku udah jelasin ya, Sarwenda itu pernah ada di bawah manajemen artisnya Nanda Persada gitu. Terus kalau kita cek beneran emang dia di-unfollow. Kalau kita lihat tuh buktinya adalah nih, kalau kita cek di Instagramnya Sarwenda, Nanda Persada nggak ada di daftar followingnya. Tapi kalau di Mas Nanda masih follow Sarwenda. Tapi kok Mas Nanda tahu kalau dia di unfollow? Gimana tuh ceritanya? Emang muncul ya notifikasi Anda di unfollow? Oh enggak. Oke, baiklah. Terus ada lagi komentar netizen yang berikut. Yang tadi tuh barusan juga yang curiga nih. Ada netizen begini, bukan yang ini, yang nomor 2 tadi. Nih, si Anu ya katanya gitu. Si Anu sengaja bikin podcast beratnya luka duluan sebelum Wenda buka rahasia di tanggal 15. Oke, ini kan jadi bertanya-tanya, ada apa sih tanggal 15? Jadi ternyata tanggal 15 Juli ini adalah sidang untuk gugatan hak asuh anak gitu. Terus ada satu artikel, mungkin ini artikel muncul dari orang nontonin live-nya Sarwenda kali ya, bunyinya adalah seperti ini. Pihak Sarwenda, aku nggak tahu ini Sarwenda yang ngomong atau pengacaranya. Pokoknya ditulisnya adalah pihak Sarwenda sebut ada rahasia penting yang belum terungkap bakal dibongkar di sidang hak asuh anak Ruben Onsu. Ini tanggal 2 Juli di artikelnya. Ini kayaknya kuasa hukumnya yang ngomong ya. Gitu Kak. Jadi netizen berasumsi, oh sengaja nih wawancara ini nih untuk mengcounter sebelum tanggal 15 itu ada isu besar yang akan muncul. Komentar netizen lain ya, coba kita lihat. Nikah aja sama patung biar nggak ada marah-marah. RT gak tuh ada yang sempurna, rumah tangga tuh nggak ada yang sempurna. Pasti ada kerikil-kerikilnya.
Kamu bicara di podcast terus, kalau S juga bicara saling serang dong masalah rumah tangga sebelum cerai. Harusnya keep fokus tanggal 15. Oke, lagi tuh postingan yang tadi yang panjang tuh, mana tuh? Udah keluar kan, aku belum baca tapi ya kan ini. Dia yang kena denda 100 M gitu kan. Ini ada lagi karena ini kata netizen ya, bukan aku yang bilang. Dia yang menceraikan, terus mantan harus ngungsi di rumah adiknya berbulan-bulan sampai rumah mangkrak itu bisa ditempatin tapi cicilannya nggak mau dia bayar, masih berani kredit tapi ngirim debt kolektornya ke rumah mantan istri. Oke, ada. Ini juga netizennya anonim ya kalau kita lihat ya, nggak ada namanya ya gitu. Ada lagi komentarnya, coba kita baca. SW harusnya bisa mencontoh co-parenting seperti Desta, Natalie Holscher, Ariel, Tasya Farasya. Belum lama ini Jennifer Koppen nanya sama Kamari papanya siapa, dan di depan Justin Kamari jawab Papa Dali. Ruben cuma pengen ketemu anaknya nggak lebih. Oke, yang berikut ada lagi komentarnya. Aku tetap tim Sarwenda, izin gitu. Terus yang berikutnya ada lagi, gimana mau berbaikan koar-koarnya di medsos. Memang dengan koar-koar di medsos bakal menyelesaikan. Lagi komentarnya nggak ada. Oke, ini aku hanya mengulang menggarisbawahi ya gitu. Ini Ruben sama Sarwenda kan cerainya sebetulnya udah baik-baik gitu kan, tidak ada prahara di rame, di luar kan nggak ada ya. Kayak kita melihatnya kayak ya udah pisah gitu udah. Tapi ternyata masalah tetap muncul. Ini semakin membuktikan bahwa bercerai atau masih menikah, selama masih ada masalah komunikasi belum beres, belum saling memaafkan, belum let go, itu adalah pasti akan timbul friksi-friksi. Siapa yang paling rugi? Yang paling rugi adalah anak-anak, karena ini akan menjadi jejak digital gitu ya, apalagi di era sosial media ini. Jadi gimana baiknya? Ya emang harus proses sih, nggak bisa tuh namanya cerai baik-baik. Kalau baik-baik kan nggak cerai, ya kan? Bener nggak? Dari aku yang itu tadi. Oke, kita langsung ke bintang tamu kita. Maksudnya yang bercerai gitu, ya kan? Ibu ketawa aja di pojok situ. Kita ke Richa Novisha, berikut ini profilnya. Oke, kita sudah bersama dengan Richa. Tapi sebelum ke Richa, tadi kayak pesan aku ada yang kurang selesai gitu ya. Tadi kalau bercerai itu karena ada masalah, ya kan? Walaupun bercerai baik-baik. Jadi gimana? Tetap datang ke konselor deh, konselor untuk memperbaiki komunikasi. Itu saran buat general ke semuanya ya, termasuk mungkin juga buat aku. Oke, langsung kita ke Richa sekarang. Kalau Richa kita mau dengar pengalaman lain ya, pengalaman bagaimana menjalani hidup sebagai ibu tunggal setelah ditinggal sang suami meninggal dunia. Ini kita lihat di postingannya Richa gitu, mengunjungi makam almarhum, apalagi ini di bulan ini almarhum. Mohon maaf ya, masih membahas ini pasti akan terasa sedihnya. Nikmatin aja. Nikmatin rasa sedih dan dukanya gitu ya. Di kurang lebih udah 7 bulan ya, 7 bulan almarhum. Bulan ini masuk 8. Bulan ini masuk 8. Pak, kamu sudah mengalami fase-fase, banyak fase pastinya. Banyak fase. Masih ada hal-hal yang sering men-trigger kamu gitu nggak sih? Banyak. Karena jujur makin kesini ternyata makin berat. Kayak kayak beneran nggak ada ya. Gitu. Jadi kan kalau awal-awal mungkin ngerasa kayak mimpi. Masih ada, lagi motoran, lagi touring, lagi syuting, lagi ditinggal kerja gitu. Cuma aku makin kesini kayak, beneran nggak ada, ini nggak ada, orangnya mana? Kok nggak ada yang manggil-manggil bunda gitu. Nggak ada yang manggil-manggil. Iya. Kalau diajak komunikasi juga cuma satu arah gitu kan, nggak bisa dengar almarhum WhatsApp, jawab. nggak ada yang balas. Gitu. Jadi memang jujur makin berat sih sebenarnya. Cuma kan aku manusia biasa ya, maksudnya wajar lah kalau aku sedih, aku nangis, tapi abis itu aku bangkit lagi. Jadi emang cara aku menikmati grievingnya, kalau mau nangis aja. Gitu. Jangan dilawan ya. Jangan dilawan, sakit kalau dilawan. Banyak sih kayak yang bikin aku trigger aku tuh dari lagu, lagi nyetir sendirian, tiba-tiba ada lagu apa, nangis gitu sih. Lagu apa tuh? Lagu ada kenangan bersama almarhum atau enggak? Just lagu banyak aja? Lagu-lagu, kan kita sama-sama suka musik ya. Terus kayak lagu tentang rindu sama yang udah nggak ada. Banyak sih kan lagu-lagu Indonesia sekarang tuh bagus-bagus. Gitu aja aku bikin nangis. Padahal kayak, kamu nggak berencana ya? Nggak ada. Itu nggak ada di playlist kamu? Nggak ada. Tiba-tiba loh nangis, kangen, udah situ udah. Tapi pernah pada saat kamu ke trigger itu pas lagi ada anak di sebelah kamu? Ada di rumah. Jadi kan aku sering denger lagu gitu kan di TV. Ya Bun, kenapa? Udah gitu-gitu nangis-nangis. Udah bunda. Satu ambilin tisu, satu ambilin air, udah bunda. Udah bunda. Cuma gara-gara lagu itu doang, nangis. Kalau anak-anak sendiri pernah nangis juga di depan kamu?
Mereka mencoba untuk nahan juga sih Kak. Nahan. Kita tuh bertiga sama. Kalau lagi sendiri nggak bisa dilawan. Tapi kalau lagi bertiga sok kuat. Oh, so kuat. Kayak menguatkan satu sama lain. Cuma iya, yang paling iya. rapuh ya mungkin aku ya. Jadi kayak mencoba untuk bagi akunya rapuh, tapi mencoba untuk menguatkan semuanya gitu. Ini nanti tanggal 11 gitu, kalian punya rencana apa untuk mengenang almarhum? Ke makam kali. Ke makam. Baru kan kemarin ke makam. Terus kita sempat ngobrol. Nanti kita kesini lagi ya tanggal 11. Kan Ayu ulang tahun. Padahal biasanya ritualnya apa kalau ayahnya ulang tahun? Ya, karena kita udah usia segini kali ya Kak. Jadi kalau ulang tahun tuh cukup kayak kumpul keluarga. Karena beliau juga nggak suka yang hura-hura apa. Dia selalu bilang udah berapa tahun. Boleh nggak Bun, nggak usah surprise. Boleh nggak? Aku cuma pengen makan-makan sama keluarga aja. Dia nggak suka kayak gitu-gitu. Jadi ya siap ulang tahun ya kumpul aja. Jadi itu nonton film. Ini kamu sudah melewati ini belum ya? Tadi udah ya, tiba-tiba nangis ketika melihat atau mendengar yang berkaitan dengan almarhum. Lagu iya. Sirena ambulans katanya juga iya. Itu lebih ke apa kalau sirena ambulans? Trauma? Bukan traumatik. Ketriggernya sedih aja. Sedih aja? Sedih karena kan dari itu setiap hari Kak aku ngelewatin rumah sakit itu. Jalur rumah sakit sama jalur TKP, lokasi kejadian itu tiap hari aku ngelewatin. Karena kan aku antar jemput sekolah lewat situ. Oke. Itu tiap hari. Jalur itu lewat situ. Dekat rumah. Oh ya ampun. Berangkat situ, pulang situ. Aku mau menghindari jalan lain nggak bisa, emang harus aku hadapi. Di perjalanan itu dari rumah sakit menuju rumah duka pakai ambulans. Dari rumah duka ke masjid sholatin pakai ambulans. Dari masjid menuju makam pakai ambulans. Kita berasa banget. Ada momen-momen gitu nggak sih yang kamu mungkin sendiri gitu kayak pengen merasakan apa sih almarhum ini mau memberi pesan apa gitu? Ada nggak, atau apa yang ingin kamu rasakan dalam kesendirian dan diammu? Sebenarnya pada saat aku sendiri, aku tidak ada planning untuk aku mau mikirin kamu enggak, itu datang sendiri dan aku ngerasa oh ya kamu lagi di deket aku ya, kok aku kangen sih tiba-tiba gitu. Tapi pada saat aku sendiri aja. Kalau lagi sama anak-anak aku udah ke distract. Maksudnya aku mencoba yang masa sih aku nangis mulu di depan anak-anak, kasihan gitu. Kamu apakah juga mengalami ada nih mungkin perasaan bersalah ketika kayaknya udah lama nih nggak mengunjungi makam gitu, kayak ada kayak gitu? Merasa bersalah sih enggak sih Kak. Tapi lebih nggak ada rasa begitu, lebih ke ayah maaf ya aku belum sempat ke sana. Nanti soalnya kan aku harus mengatur semuanya waktunya lah, karena kan aku beneran single fighter banget. Terjemput sekolah anak, kemarin juga sempat liburan. Jadi kayak ayah nanti aku ke sana ya, sendiri atau sama anak-anak. Di saat-saat ini sudah adakah tawaran main sinetron bareng karena tahu bisa nih sekarang gitu. Tawaran tapi kayaknya kalau dipikir-pikir bisa nggak ya gitu. Udah ada tawaran sinetron? Kalau sinetron sih belum ya, tapi alhamdulillah Allah kasih rezeki di jalan yang lain lewat anak aku. Kakak. Ya, insya Allah ada proyek film. Wah, Masya Allah. Doakan ya teman-teman. Amin. Mudah-mudahan lancar ya, rezeki datang dari pintu mana saja ya. Apakah di saat-saat yang sekarang pasca almarhum meninggal kamu sudah menemukan hobi baru untuk sebagai apa ya, tempat kamu hatinya lebih bahagia gitu? Betul. Ada? Ya, apa ya hobinya? Main padel, high rocks mungkin tiba-tiba gitu. Aku tipikal yang 11-12 sih sama almarhum, jadi kayak jalanin aja. Oh, jalanin aja, nggak ada yang dicari-cari gitu ya? Nggak sengaja ada. Apa gitu? Karena aku menikmati semua yang terjadi. Iya, menikmati hari demi hari, bulan demi bulan aku nikmatin. Karena aku serahin sama Allah aja. Karena misalnya Allah kayak ngasih, oke, besok kamu kerja ya, ini ya, oke, aku ikutin. Emang tergantung ridhonya Allah aja. Ada nggak sih rasa khawatir gitu, terutama soal finansial? Karena kan ini kamu ibu tunggal tadi, dan ada 2 anak yang belum selesai sekolahnya gitu. Pastinya ya? Pasti. Oh pasti. Pasti banget. Kita kan mikir logika aja. Iya. Realitanya memang pasti takut banget, kayak pasti tinggal tuh kayak ya Allah aku bisa nggak ya? Aduh aku berat nih. Aduh ya Allah aku bisa nggak ya? Cuma pas udah aku jalanin itu Allah kasih aja jalannya. Karena aku tidak mau
justru kalau aku ngerasa kayak, oh aku nggak bisa, berarti kan aku nggak percaya sama Allah. Jadi ya udahlah nggak apa-apa, Bismillah, ntar Allah kasih gitu aja. Alhamdulillah Kak, ada aja. Ada aja. Tadi kamu bilangnya rezeki lewat kakak gitu. Betul. Kalau ibunya, kalau dari ibunya nih, mungkin ada nggak sesuatu rezeki yang Allah kasih yang sebelumnya pada saat almarhum masih ada itu nggak pernah kepikiran kamu akan jalani itu? Iya, ada aja sih Kak. Apa misalnya? Alhamdulillah kayak tiba-tiba ada project yang lumayan, terus ya ada aja sih. Karena mau besar atau kecil, ya aku syukurin aja. Makin ya kalau kita bersyukur sih insya Allah dikasih terus sama Allah. Tapi dengan situasi pernah ditinggal pasangan, satu tiang dalam rumah tangga itu nggak ada gitu tiba-tiba. Ada juga nggak sih pernah kekhawatiran bahwa ini anak-anak gimana? Karena kan kayak ibaratnya kayak ada kamu sekarang cuman kamu. Gitu. Iya. Ada kekhawatiran kalau aku ada apa-apa gimana? Iya lagi. Terus kadang kayak, aduh jangan ngomong gitu nanti anak-anak drop. Kayak tiba-tiba, aduh ntar Bunda masih ada nggak? Kayak gitu-gitu sih Kak. Jadi kayak, duh mellow. Tapi aku berusaha, enggak udah Bismillah. Enggak Bunda Bismillah sehat Bunda. Terus iya kan Bunda udah umur segini, Bunda masih bisa nggak ya? Tapi aku balik lagi, udah jangan ragu sama Allah, nanti juga ada. Nanti ada jalannya yang aku nggak akan sangka-sangka, pasti ada aja pasti sih ada. Insya Allah gitu. Boleh cerita nggak sih pengalaman? Ini kalau soal administratif ya gitu. Pasca almarhum meninggal gitu sebagai ibu tunggal yang mikir cari uang, ngurus anak, membersamai anak, melewati kedukaan. Itu kan ada urusan administratif pada saat almarhum meninggal, urusan bank, urusan apa segala macam. Itu pernah nggak kamu mengalami kerutan? Jujur belum semuanya beres sih Kak. Sampai saat ini juga belum semuanya beres? Belum, ada beberapa yang sudah, tapi ada beberapa yang belum. Karena itu tadi lebih ke lelah ya akunya. Karena kan sekarang aku benar-benar sendiri kemana-mana. Aku sendiri nyetir, terus antar jemput anak juga. Aduh, taruh deh, ntar aja. Jadi ada beberapa yang aku hold dulu. Apa misalnya kalau boleh tahu? Yang di bank juga belum. Di bank belum, karena itu mesti pakai surat keterangan kematian dulu. Surat kematian sebenarnya udah ada. Terus cuma ya ada beberapa hal yang, aduh taruh deh biar aku bisa fokus ke ini dulu. Gitu. Tapi insya Allah bisa. Atau kamu belum siap karena menghadapi sebuah rekening takut men-trigger lagi itu. Rekening almarhum kan ini kan kayak. Enggak sih insya Allah. Insya Allah. Enggak. Bismillah. So far nih kalau soal administratif, teribet tuh apa? Itu kayak melelahkan tuh apa? Ngurusin apa? BPJS sih Kak. BPJS? Ya. Belum, karena kayak, ngantrinya panjang ya. Oh BPJS. BPJS jiwa itu ya? Apa sih? Kesehatan. Kan kalau BPJS itu, ini nggak apa nih ngomong. Itu kan satu kartu keluarga kan. Iya, terus? Jadi kan harus di take out almarhum. Kalau kan aku, I have to pay every month. Iya. Iya, itu harus diurus. Oh jadi nggak bisa nerusin aja gitu, nggak bisa? Nggak bisa, itu harus mesti take ganti. out dulu. Jadi nanti kakak kan sudah jadi yang baru. Jadi sesuai dengan kakak cuma 3 orang aja. Jadi daftar baru lagi? Betul, dan itu ngantrinya Masya Allah. Oke, melipir nanti dulu. Ngantrinya begini, aku harus jemput anak sekolah kayaknya. Iya, ya udah next kayak, gitu ya. Jadi harus pintar ngatur waktunya gitu loh. Ini udah mulai kepikiran nggak sih, ini tanya ya, sini. Ya. Untuk kayak seandainya nanti kok aku ada pasangan baru tuh gimana ya? Sebenarnya yang nanya bukan kakak aja sih, banyak. Tapi kamu sendiri kepikiran gitu nggak? Kan maksudnya ya walaupun itu belum di saat ini mikir akan punya pasangan, tapi seandainya ada, terus pengaturan ini gimana gitu? Belum kepikiran sih. Sama sekali nggak? Sama sekali, karena untuk saat ini aku tidak bisa bilang iya, tidak juga bisa bilang enggak gitu. Karena kan aku nggak tahu, betul. Tiba-tiba Allah kasih, terus kalau emang buat aku atau emang aku selamanya enggak, aku nggak tahu. Jadi yang aku jalanin saat ini, aku jalanin aja, dan untuk saat ini aku ya belum bisa, masih berat banget jujur. Tapi sebagai yang ditinggal pasangan, menjadi ibu tunggal gitu ya, udah mulai nggak kamu merasakan misalnya ada mungkin laki-laki yang mendekati, berusaha kenalan, atau bahkan ada stigma yang nggak enak gitu, kayak udah gitu ngapain gitu? Aku bawa santai aja. Hah? Kamu bawa santai aja. Tapi ada berarti? Ya ada, tapi udahlah biasa aja. Kayak dia kesel gitu. Yang mana nih? Karena ada dua pertanyaanku. Laki-laki yang berusaha mendekati mancing nih, atau stigma-stigma yang buruk.
stigma buruk Enggak, Enggak. stigma buruk alhamdulillah enggak. Tapi komentar yang nggak enak aja ya. Komentar enggak juga sih Enggak Kak. juga. Alhamdulillah ini Berarti masih laki-laki yang mendekati. bisa ya dia mantannya. Tapi Enggak. itu hal yang ya mungkin terjadi sih memang. Pasti, namanya juga selama kita di dunia mah ada aja. Iya. Tapi akunya ya biasa aja. Santai aja. Santai aja. Anak-anak, kamu cerita nggak ke anak-anak? Kan pasti kakak akan lebih protektif tuh. Kadang ada teman aku tiba-tiba ngomong ini, kakak nanti kalau doain nanti kalau bunda ada pasangan lagi ya. Saya langsung, enggak ya tante. Oke. Langsung diskakmat. Enggak ya tante. Karena ya kadang-kadang orang tuh berpikirnya gitu ya, berpikirnya mungkin kasihan kali ya, Iya, lebih ke situ kali. iya Oh, kamu kali. kasihan sendiri gitu. Tapi ya kan proses orang beda-beda. Satpamnya itu anak-anak berdua. Satpamnya anak-anak berdua. Oke, nanti kita ngobrol lagi sama Richa ya soal kita sebagai millennials. Nanti yang nanya Oke. ada dari generasi Z. Kita sebagai millennial. Emang kita milenial? milenial. Sama dong. Ngaku-ngaku aja lah kalau aku. Oke, ada Nicky Baker. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Hey, kita sudah bersama dengan Nicky Baker. Hey. Di terakhir main ke Rumpi itu 5 tahun yang lalu loh. Wow. Iya ya? Udah lama banget iya Oh, benar-benar. nanti kita lihat ya cuplikannya kayak apa dia 5 tahun yang lalu. Kalau sekarang kita mau lihat bagaimana cuplikan penampilan kamu di ajang pencarian bakat kemarin. Kita lihat yang berikut. Ditonton lagi tuh masih berasa merinding loh. Wah, thank you. Terutama yang gini, kita sama-sama itu tuh. Rindu berat. Oke, kita baca komentar netizen dulu ya. Lihat ini mah pasarnya bukan di Indo lagi, wajib go internasional katanya gitu. Amin. Amin. Yang berikut ada lagi komentarnya, aku ikhlas mobil buat kamu lah. Mobil-mobil siapa? Tapi kan kamu emang salah satu dapat hadiah mobil ya. Betul. Tadi aku tanya kamu kesini udah pakai mobil hadiah belum? Belum, masih diurus ya. Iya, Oke. betul. Ada lagi komentar netizen nggak sih baca? Vokalnya internasional banget ini mah katanya. Tapi kan kalau di ajang itu ya, itu kalau orang memperhatikan ada tuh sebuah mitos atau karena melihat beberapa ya bahwa yang runner up itu, yang juara 2 itu biasanya lebih menonjol daripada yang juara 1. Kamu pernah dengar dong yang kayak gitu kan? Pernah. Kamu sendiri ketika dengar itu jadi apa? Perasaannya kebebanan atau kayak apa? Aku jujur aku tidak begitu menanggapi hal itu Oke. sih. Jadi kayak for me everyone has their own momentum gitu. Their own momentum. Iya, Oke. semua punya berkatnya masing-masing. Jadi kayak nggak harus juara 2 atau juara 1 yang harus lebih naik kayak Tuhan pasti udah kasih masing-masing tuh bagus gitu. Iya, semua rezekinya beda-beda. Ada, betul. Momentumnya beda-beda juga, waktunya kapan gitu. Benar. Termasuk pada saat dia mendapatkan hadiah dari fansnya Yes. senilai dan itu aku nggak tahu deh tergantung kurs hari ini ya nilainya ya karena dalam bentuk dolar dikasihnya. Oke, kita akan bahas lain berikut ini, jangan kemana-mana tetap di Ruby Indonesia. Gimana rasanya menerima buket dolar itu? Berat ya? Wah berat. Jadi ini ya megang dolar gitu. Enggak, tapi kamu kenal itu siapa fans yang ngasih kamu dolar itu? Kenal. Kenal udah lama dari sebelum dia Dari ngasih itu sebelum udah Idol, sering sapa-sapaan. Udah. Dari sebelum Idol? Dari sebelum Idol. Udah kenal? Udah. Oh, dia emang fans kamu atau kamu kenal sama dia? Aku kenal dan ngefans juga sama aku. Oh serius? Jadi dia ngikutin dong perjalanan kamu ya Yes. dari masa ke masa itu. Terus Betul. dapat apa lagi yang menurut kamu ini juga tak terlupakan lah? Aku kaget dapat iPhone. Dari- iPhone dari 17 dia Pro juga? Max, iya, Dari dia juga. betul. Aku pengen kenalan juga dong, lu salah. Oh ya ampun, Yes. senang banget ya. Tapi emang support fans itu apa yang beda? Luar biasa. Setelah kamu jadi runner up ini di ajang ini gitu ya. Apa yang berbeda dari seorang Nicky Baker? Yang berbeda selain dinotis sama orang kalau misalkan lagi pergi keluar, pas kalau lagi manggung sih, itu tuh kayak yang benar-benar ada yang support aku gitu. Oh. Selain keluarga, tapi kayak ini orang-orang yang kemarin waktu pas Indonesian Idol mereka tonton, mereka tetap support aku sampai sekarang. Wow, gitu. Jadi kayak kamu punya the new family, the Betul. new community Betul. khusus buat Nicky Baker. Yes, Keren fanbase tuh, banget. betul. Nah, ini kalau kita flashback tadi aku bilang kan, kita terakhir ketemu kalau di Rumpi itu 5 tahun yang lalu ya. Dia masih sama Nona, Betul. ya kan? Dan itu tuh kalau aku lihat lagi kayak gini, ih, dia dulu masih lebih kecil, lebih teenager. Coba kita lihat yang berikut. Om Daniel bilang juga dia masih kecil di situ ya, masih pakai masker. Terus gimana? Ini kamu
ya sedang meniti perjalanan yang ini. Nonanya gimana? Masih ada job-job bareng Nona nggak sih? Sejauh ini belum ada. Belum ada lagi. Kan ini as a project gitu Iya. kan. Jadi, Oh, ini project yang kemarin betul, itu ya. Nona. Terus Tapi kalau mau jalan lagi gas. Oh, gas. Karena Nona ini juga konsepnya kan menarik sekali ya. Betul. Digagas oleh almarhum Glenn Fredly gitu kan. Betul. Tentang bagaimana supaya perbedaan itu di-celebrate. Bahwa standar Benar. kecantikan tuh nggak harus yang gimana-gimana. Iya, Everybody is pretty, cantik, Betul, beautiful. Benar. Aku merinding juga denger itu ya. Oke. Nah, kalau itu kan namanya Nona Betul. ya, sebuah project. Sekarang ada grup yang lagi rame namanya Nona, Nona juga. Udah siap belum? Ya, Yes. sekarang kita challenge. Ya, udah siap belum? Udah Namanya siap belum? rollerblade. Oke. Lah. Om Dani di pojok sana. Sudah siap belum? Oke, let's gas. Mana mikrofon udah ada? Berdiri nggak? Mari bergoyang. Wow. Challenging ya. Challenging karena jujur. latihannya baru 2 menit lagi. 2 menit yang lalu ya. Kamu udah harus latihan begini-begini gimana sih? Gitu ya. Jalan-jalan gitu. Silakan duduk lagi. Kamu ketika dengar ya, kamu punya project Nona. Terus tiba-tiba Ya. ini ada girl band yang legit juga Nona Nona. gitu. Ketika tahu namanya sama itu gimana? Kaget pasti. Oh, aku bukan. Nona. Dan banyak juga yang kayak, nih kamu tergabung Nona itu. Jadi yang kayak, hah? Enggak. Enggak tergabung, beda-beda Nona. Beda Nona, tapi Betul. sama-sama bagusnya. Oke, next kita mau Thank you. ajak kamu untuk cerita tentang sosok ini. Kita lihat. Oh, Tahu. ini Mama. Mama. Panggilnya Mama. Iya. Oke. Mama yang sebagai ibu tunggal. Betul. Bagaimana kamu mendeskripsikan sosok Mama dalam hidup kamu? Describing sosok Mama, selain menjadi best mom untuk aku, Mama tuh temen curhat aku. Biasanya tuh kita selalu, ini setiap malam kita tuh di meja makan, udah ngobrol-ngobrol aja, apapun itu. Apapun itu? Yang dijalanin dalam satu hari ini atau misal lagi main handphone terus ada yang lucu, ada yang apa, kabar-kabar apa, terus kita kayak kasih tau, saling kasih tahu di Even meja Mama makan. juga curhat apapun ke kamu? Iya. Oh Jadi iya? kayak bener-bener temen curhat. Temen curhat? Oh, Yes. aduh Kayak kalau bestie kita. kalau lagi misalnya kamu lagi sibuk, kamu harus kemana lama nggak pulang ke rumah gitu, sedih dong. Oh iya, Oh, termasuk waktu kemarin. karantina kemarin. Itu jadi aku punya peliharaan namanya Tako. Itu apa? Itu peliharaan gecko. 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 Oke. And jadi mama yang pelihara ngerawat geckoku. Terus kayak kalau misalkan kangen aku ya udah ngobrolnya sama gecko. Oh, ya. Aduh. Jadi ya gitu. Selama karantina The itulah. bestie ya. Bisa nyanyi juga nggak? Bisa. Oh, nanti kita challenge mamanya ya. Rollerblade. Rollerblade. Selain berikutnya jangan kemana-mana, tetap di Rompi Indo Secret. Oke, kita kembali lagi bersama semua bintang tamu kita. Sekarang saatnya kita mau membahas dan mendiskusikan nih hal yang lagi rame di luar sana. Ada istilah baru ya, tapi mungkin kejadiannya perilakunya udah lama, yaitu fenomena cowok bingung. Oke ya. Coba kita lihat nih ya, fenomena cowok bingung adalah istilah yang menggambarkan pria yang ragu, tidak konsisten atau menghindari komitmen dalam hubungan gitu ya. Mereka kerap bersikap pelin-pelan, menghindari obrolan masa depan dan sesekali menghilang atau ghosting. Dan ini ada POV dari beberapa perempuan yang men-sharing, dia bercerita ini mantan aku atau cowok aku yang termasuk cowok bingung. Oke, satu ini contohnya ya. Aku teh mau sama kamu tapi ini cowoknya ya titik. Si cewek nanya apa gitu. Aku bingung pilih kamu atau cewek ini gitu. Itu sih bukan bingung ya, itu kayaknya nggak sopan. Ya mereka lihat lagi. Gimana ya jawabnya? Aslinya tuh kalau dibilang bosen sih enggak. Tapi kadang aku suka lupa dan apanya gitu. Apanya? Terus begitu. Aku juga kadang mikir kayak kamu sih, tapi aku juga bingung. Ini Aduh, beneran maunya cowok apa sih? bingung ya. Ini Nulis beneran kalimat bingung. aja dia bingung ya kan. Apanya gitu kan. Oke, yang berikut ada lagi contoh cowok bingung. Gak tahu aku bingung, aku pilihannya iya apa enggak. Gak tahu aku
aku udah bingung gimana. Anda mengulang kata bingung. Tetot. Oke, yang berikut ada lagi. Wow. Cowok kalau udah bosen tuh cirinya ngilang sekian jam terus cuek. Nah mulailah dengan mengghosting. Oke, I think you nggak cukup gentle untuk ngasih closure. Biar aku aja. Thanks, kata ceweknya. Maaf, komunikasiku masih jelek. Aman. Belum ngerti juga cara memperbaiki. Kalau aku sih jawabnya bodoh amat, kamu nggak ngerti. Oh, ada psikolog ya. Ada psikolog yang cerita gimana sih parenting sehingga itulah pengasuhan yang menyebabkan mungkin banyak orang itu jadi suka bingung. Kita lihat yang berikut. Nah, bahasan menarik. Ibu yang punya anak laki. Baca ini, lihat denger itu gimana? Cukup mencerahkan? Iya, pelajaran juga ya, apalagi punya anak laki-laki. Sebenarnya ada kesalahan. Setiap orang tua itu pasti punya cara parenting beda-beda. Iya, betul. Ya kan? Iya. Kalau aku lihat tadi dari ada beberapa efek ke laki-laki yang menjadi laki-laki bingung. Mungkin ya itu sering dinormalisasikan, laki-laki ini. Betul. Kalau aku sih jujur enggak ya. Ibu langsung enggak ya, bukan No, langsung. Kalau anakku salah, aku bilang dia salah, tanggung jawab. Masalah kecil aja deh, aku agak OCD kan Kak, tapi namanya jujur mama ya. Kakak, bekasnya, tisunya buang sekarang. Iya, ntar nggak bisa sekarang, aku bilang gitu. Itu tisu remeh-remehnya dibuang sekarang. Kalau ntar kamu lupa. Itu bentuk tanggung jawab. Gitu. Oh, gitu. Jadi Dari sampai hal kecil aja. Kalau kamu pernah ketemu cowok bingung nggak? Untungnya enggak. Aduh, kalau Jangan ya deh, jangan. jangan. Aku berharapnya sih nggak ketemu cowok bingung ya. Dan aku setuju juga sama Kak Ica. Emang kayaknya tuh Terus Kak Ica. yes. Semua kakak-kakak di sini. Karena mungkin karena pola asuh sih. Betul. Iya, betul. Dari orang tuanya, dan kayak kita cewek itu kan kadang kayak perlunya pasti kan harus di-lead kan. Dan tiba-tiba ketemu cowok yang kayak gini pasti Cowok kayak bingung. feel juga jadi Itu yang lama-lama. menjadikan cowok cewek Iya, akhirnya sangat. banyak yang alfa gitu ya. Iya. Karena nggak sabar. Betul. Bingung ya. Bener. Dari sini aja deh. Ya udah sama aku aja deh gitu. Itu kayaknya ya. Semua berawal juga dari bagaimana cara kita mindset kita Betul. memandang bagaimana cara kita mendidik anak laki perempuan itu nggak selamanya beda. Mereka sama-sama harus diajari bertanggung jawab, sama-sama diajari bagaimana berkomunikasi yang baik, Betul. menyampaikan perasaannya dan menyelesaikan konflik dan bagaimana caranya menghadapi penolakan, Benar. gitu ya. Harus kecewa juga. Harus Belajar. kecewa, siap menerima Belajar kekecewaan. benar. Ica, terima kasih sudah hadir, terima kasih juga Niki. Terima kasih ya. Terima kasih juga buat anda semua yang sudah bergabung ya. Kita ketemu lagi setiap hari di acara Runti No Secret. Bye.